Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Ya, saya lama nggak konten. Kembali lagi, saya akan bawakan di video ini adalah edukasi untuk tes kesehatan awal PTKI. Buat teman-teman yang mau mendaftar PTKI dan mungkin belum tahu apa saja sih yang mau diteskan di tes kesehatan PTKI, akan saya rangkumkan, akan saya berikan teman-teman. Saya ambil referensi dari Skripte yang nantinya mungkin buat teman-teman yang buat belajar lebih bisa cek di deskripsi ya. Oke, kita langsung saja teman-teman untuk kita mengulur waktu. Yang pertama, tes kesehatan awal PTKI. Tulisan ini sebagai rangkuman untuk peserta RBPKI 2025 sebagai bahan bacaan dan acuan untuk tahapan ketiga RBP BUMN 2025. Nah, jadi ini diambil dari RBP BUMN 2025. Mungkin teman-teman buat yang mau tes di 2026 mungkin ini masih valid karena biasanya kalau tes kesehatan nggak jauh berubah banget ya teman-teman. Pemeriksaan kesehatan awal meliputi apa saja? Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman pahami. Yang pertama ada pengukuran tinggi dan berat badan. Yang kedua ada pemeriksaan nadi dan tekanan darah. Yang ketiga ada pemeriksaan visus mata dan buta warna. Yang keempat ada pemeriksaan gigi dan mulut. Yang kelima pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Yang keenam ada pemeriksaan fisik yang meliputi pengecekan wasir atau ambien, pengecekan varikokal, pengecekan varises, pengecekan postur tubuh, dan terakhir pengecekan fisik dan tremor. Oke, santai saja teman-teman. Nanti kita akan bahaskan buat teman-teman apa saja tes yang nanti akan diselenggarakan, yang akan diberikan buat teman-teman untuk mengecek kesehatan teman-teman di rekrutmen PTKI. Nah, kita masuk yang pertama teman-teman ada pengukuran tinggi dan berat badan. Pengukuran tinggi dan berat badan kualifikasinya untuk formasi kondektur 163 untuk pria, ini jadi nggak ada yang wanita ya teman-teman. Polsuska 163 juga nggak ada yang untuk wanita. Operasional non kru ini 163. Untuk wanita 160. Nah, ini juga ada wanitanya. Untuk operasional dan pemeliharaan sarana prasarana ini 160 teman-teman untuk yang pria, 155 untuk yang wanita. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan dengan berat badan teman-teman baik yang pria maupun wanita nantinya agar tidak gugur di tes kesehatan awal. Nah, bukan cuma itu teman-teman, berat badan ideal yaitu BMI tidak lebih dari 25. Nah, BMI ini apalah? Ini nanti yang teman-teman penting untuk mengertinya. Indeks massa tubuh atau BMI dihitung sebagai berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter atau BMI sama dengan kilogram per meter persegi. Nah, ini nanti ada rumusnya, bisa teman-teman hitung, nggak usah ngurumus, nggak usah apa pakai website atau aplikasi. BMI adalah indikator pengukuran yang digunakan untuk menentukan kategori berat badan ideal atau tidak. Nanti ketahuan itu teman-teman berat badannya ideal atau tidak pakai BMI. BMI dikembangkan oleh Adolphe Quetelet selama abad ke-19. Melalui hasil perhitungan BMI diketahui kategori berat badan berat kurus, ideal, berlebihan, atau bahkan obesitas. Nah, nanti teman-teman bisa ngukur sendiri berat badannya masuk kategori yang mana. Menurut WHO, hasil BMI yang tidak berada dalam rentang normal atau ideal dapat meningkatkan kemungkinan terserang beberapa penyakit. Nah, ini penting teman-teman, makanya walaupun teman-teman daftar PTKI atau tidak, ini perlu diperhatikan karena berat badan yang kurang atau lebih atau berlebihan bahkan obesitas itu menyebabkan rentangnya masuknya penyakit ke dalam tubuh kita teman-teman. Adapun beberapa masalah kesehatan yang salah satu faktornya resiko adalah obesitas, diantaranya penyakit kardiovaskular, kematian dini, hipertensi, dan diabetes. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang nanti kalau kita overweight atau obesitas itu bisa menyerang kita teman-teman. Dengan menggunakan pengukuran matriks, BMI dapat diperoleh dengan rumus BMI sama dengan berat badan kilogram per tinggi badan persegi. Nah, ini rumusnya teman-teman bisa teman-teman catat, bisa nggak usah nanti kita sediakan langsung websitenya saja biar teman-teman gampang. Menurut WHO, kategori standar berat badan ideal pria dan wanita dewasa berdasarkan BMI adalah sebagai berikut. Nah, ini acuannya kita. Kurang dari 18,5 berarti berat badan kurang atau underweight. Antara 18,5 sampai 24,9 berarti berat badan normal.
antara 25 sampai 29,9 berarti berat badan berlebih atau overweight. Di atas 30 berarti obesitas. Nah, ini diambil dari Siloam Hospital referensinya teman-teman. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke contoh teman-teman. Jadi Fulan dengan tinggi 1,60 atau 160 cm memiliki berat badan yaitu 65 kg. Maka BMI Fulan yaitu BMI sama dengan 65 kg per 1,60 meter persegi. Jadi sentinya misal 160 cm dijadikan meter ya, komanya di depan dua angka. Sama dengan 25,4 atau berlebih. Nah, ini teman-teman. Yang aman nanti di hijau ini. Nah, kalau ini keterangan yang bawah saya kurang paham. Nah, untuk aplikasinya, oke, kita lanjut sebentar teman-teman karena ada azan. Oke, kembali lagi teman-teman. Ya, kita lanjut pembahasan yang tadi. Tadi kita sudah tahu yang pertama akan dicek berat badan, tinggi badan, ya. Lalu bagaimana itu bisa ideal dengan menghitung BMI. Jadi kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menghitung BMI yang benar teman-teman. Nah, saya sudah sediakan di file PDF-nya, nanti bisa teman-teman download saja. Nah, contohnya misalnya umur 25, gendernya laki-laki, berat badan 180, lalu berat badan 65, tinggi badan 180. Kita hitung. Nah, ini BMI 20 masih aman ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa rubah sendiri, misalnya kalau saya umur 22, tinggi badan 165, berat badannya 60. Oke, kita hitung. Ya, 22 masih aman teman-teman. Jadi nanti kalau ini yang hijau ini normal, kalau di sini overweight, ini underweight, ini ada obesitas teman-teman. Teman-teman bisa cari saja di Google BMI online atau bisa klik link di yang sudah saya sediakan ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan tadi teman-teman. Oke, bentar. Masih loading. Ya. Oke, yang kedua ada pemeriksaan nadi dan tekanan darah. Ini biasanya teman-teman bisa sebut cek tensi ya teman-teman. Pemeriksaan nadi dan tekanan darah. Nadi pengukuran nadi berdasarkan frekuensi jantung istirahat. 60 sampai 100 X per menit. Denyut nadi normal. Ya. 60 sampai 100 itu normal. Tekanan darah, pemeriksaan dilaksanakan sesudah istirahat minimal 5 menit. Sistolik 110 sampai 120 mE/Hg. Diastolik 70 sampai 80 mE/Hg. Nah, pemeriksaan nadi mengukur detak jantung per menit, sedangkan pemeriksaan tekanan darah mengukur kekuatan jantung memompa darah saat berdenyut dan beristirahat. Dalam tekanan darah terdapat dua jenis angka, yaitu sistolik, ini angka tekanan darah atas, yaitu tekanan dalam arteri saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Ada diastolik, ini adalah angka tekanan darah bawah, yaitu tekanan dalam arteri saat jantung sedang beristirahat di antara dua detakan. Nah, ini ada formnya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin pengen tahu ya gimana cara ngitungnya. Nah, ini ada umurnya, misalnya ya, umurnya 20 sampai 24. Nah, ya, buat teman-teman karena maksimal umur 25 ya. Lelaki, ini 144 sampai 142 untuk sistoliknya. Ya, yang normal. Untuk diastoliknya 62 sampai 88. Misalnya, nanti teman-teman dicek tensi. Lalu apa namanya? Dicek misalnya 114 per 62 itu berarti normal. Kalau yang perempuan misalnya 108 per 60 itu normal. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Baik yang mau tes ataupun tidak ini bisa digunakan dari umur 20 sampai 24 ya. Ini misalnya perempuan normalnya 108 sampai 134 untuk sistoliknya, untuk diastoliknya 60 sampai 84. Nah, ini kategori normal.
Nah, ini teman-teman. Kategori normal kurang daripada 130 untuk distolik, diastolik kurang daripada 85. Nah, ini untuk yang normal ya. Kurang dari 130 dan kurang dari 85. Untuk yang tinggi ya, itu 130 sampai 139, 85 sampai 89, hypertension stage 1, 140 sampai 159, diastoliknya 90 sampai 99. Hipertensi stage 2 atau moderate, ini 160 sampai 179, 100 sampai 109 untuk diastoliknya. Hipertensi stage 3, ini 180 sampai 209, 110 sampai 119. Lalu hipertensi stage 4 atau parah ini ya, lebih dari 210, untuk diastoliknya lebih daripada 120. Kategori tekanan darah menurut GNT 7 ya, the seven report of the Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure ya, mungkin ini referensinya ya teman-teman. Nah, yang pertama kita rekap dulu. Yang pertama tadi ada tes tinggi badan berat badan, tentunya dengan BMI yang normal dari 18,5 sampai 24,9. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang teman-teman. Nanti kalau lebih atau kurang teman-teman bisa gugur di tes tahap itu, bisa nanti langsung disuruh pulang. Nah, yang kedua tadi ada apa namanya, tes tensi ya, detak jantung sama apa namanya, sistolik dan diastolik. Nah, nadi dan tekanan darah. Jadi teman-teman, untuk normalnya tadi angkanya sudah ada 130, kurang dari 130, dan diastoliknya kurang dari 85. Untuk yang laki-laki 114 sampai 142, diastoliknya 62 sampai 88, perempuan 108 sampai 134, yang diastoliknya 60 sampai 84. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah pemeriksaan visus dan buta warna. Nah, ini penting juga teman-teman. Jadi apa saja yang saya sampaikan di sini ini penting semua buat teman-teman. Jadi perlu diperhatikan. Pemeriksaan visus dan buta mata, mata minus atau plus silinder tidak apa-apa asalkan sesuai dengan standar setiap formasi yang dilamar. Nah, Mas, saya matanya minus, matanya plus silinder dan sebagainya. Ada bagian-bagian yang memang diperbolehkan teman-teman sesuai standar dari PT KAI. Makanya biasanya kalau ada yang pakai kacamata disuruh dibawa kacamatanya, karena jikalau nanti masih di dalam standar PT, nanti masih bisa lolos gitu teman-teman. Tidak buta warna baik total maupun parsial. Nah, ini teman-teman, berarti kalau teman-teman buta warna, mohon maaf kalau baik parsial maupun total, ini pasti gugur teman-teman. Nah, kayaknya kalau PNS mungkin masih bisa teman-teman. Mungkin teman bisa pindah haluan ke itu pegawai negeri sipil untuk mendaftar kerja teman-teman. Pengukuran tajam penglihatan mata, visus, sentral dan Snellen chart proyektor pada jarak 5 atau 6 meter lah. Nanti teman-teman berdiri ya. Ada tempat buat ngetesnya, ada angka-angka ataupun huruf. Nanti nah ini contohnya. Teman-teman berdiri 5 sampai 6 meter. Lalu bagi yang berkacamata atau lensa kodak, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kacamata untuk diperiksa visus mata secara lebih detail. Nah, standar untuk formasi tertentu, visus 6/6 untuk tiap mata tanpa koreksi. Nah, ini yang paling bagus nilainya 6/6. Nah, kalau dulu saya pernah, ini ada juga yang dicek matanya disentri dulu, siapa tahu teman-teman pakai lensa ya. Pakai lensa di mata itu kan nggak kelihatan. Nah, itu nanti suruh dilepas semua, baik kacamata maupun lensa. Pemeriksaan visu untuk menilai seberapa tajam kemampuan mata seseorang melihat pada jarak tertentu. Nah, ini teman-teman bisa pelajari juga ya. Nanti teman-teman akan disuruh baca dari bawah sampai atas. Kalau di bawah ini ya, yang paling kecil, teman-teman bisa baca, biasanya udah disuruh lanjut. Ya, kalau enggak nanti naik lagi, nanti ketahuan. Minusnya berapa atau plusnya berapa, itu nanti ketahuan teman-teman. Nah, Snellen chart umum digunakan sebagai cara untuk tes visus. Hasil dinyatakan dalam bentuk bertahan. Contoh, 6/6 ini normal, jarak melihat pasien orang normal. Nah, ini kalau di ini teman-teman ini masih normal.
6/12 pasien hanya bisa melihat dari 6 meter apa yang orang normal bisa lihat dari 12 meter. Nah, kalau ini udah ini ya teman-teman, di apa namanya, enggak di batas yang normal, dalam arti ada kekurangan teman-teman. Misalnya nomor 12 ini di sini. Nah, di bawah ini F, bacanya E atau mungkin apa, nanti teman-teman sesuai yang teman-teman baca. Nah, tapi di sini udah masih genah ini, di 6/12 masih genah. Nah, ini nanti masuknya yang kedua. 6/60 penglihatan sangat buram. Nih 4/60. 6/60 ini Sumayah atas sendiri. Jadi kalau ditunjukin yang bawah ini teman-teman nggak bisa baca. Baik yang angka maupun yang apa namanya, huruf teman-teman. Nah, itu teman-teman nanti kalau punya alatnya bisa dicek, kalau enggak ya bisa ke dokter spesialis mata ataupun MCU ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan buta warna. Nah, ini untuk mengetahui apakah seseorang mengalami kesulitan membedakan warna tertentu seperti merah dan hijau, buta warna parsial, atau tidak bisa melihat warna sama sekali, buta warna total sangat jarang. Nah, penilaian buta warna umum menggunakan tes Ishihara. Nah, ini teman-teman bisa klik ya link ini, nanti teman-teman menuju ke apa namanya, bentar kita pakai new tab, open link in new tab. Oke, nah ini teman-teman bisa gunakan buat uji mata teman-teman ini buta warna atau tidak. Nah, ini misalnya 6. Nah, bentar. Nah, ini 6, 2, 4, 5. Oke, kita coba dulu teman-teman, biar tahu ini ngeceknya akurat apa enggak. 5, 4, 1, 6, 2, ini 8, 4. Harusnya kalau teman-teman nggak buta warna ini bisa dilihat dengan jelas ya teman-teman, karena yang membedakan angka dan backgroundnya cuma warnanya. Oke, bentar lagi. 7, 3, 7, 8, ini 9, 6, 8, terus 1. Oke, terus teman-teman bisa klik buat laporan. Nah, ini di centang saja, di apa namanya, close. Normal color vision. Nah, berarti mata saya normal teman-teman. Nah, ini nilainya 100 akurasinya. Total percobaan 25, korek 25. You report. Nah, ini teman-teman. Jawaban saya betul semua, berarti saya nggak buta warna teman-teman. Nah, ini ada kalkulator usia, tes waktu reaksi, kalkulator BMI, ini juga ada teman-teman, tes kepribadian warna dan lain-lain. Oke, kita lanjut teman-teman. Nanti teman-teman bisa akses sendiri ya. Selanjutnya ada pemeriksaan gigi dan mulut. Nah, pemeriksaan gigi dan mulut, jaringan mulut, kebersihan mulut, baik tanpa karang, ya, tanpa karang gigi, tidak apa ini, gingivitas radang gusi, tidak stomatis, tidak abses di rongga mulut. Nah, jumlah kehilangan gigi, jumlah karies, fraktur dan diastema gigi depan, gigi infraksi dan gigi abrasi, gigi turunan, lepasan sebagian dan lain-lain. Nah, ya sebelumnya teman-teman, nanti sebelum lanjut kita ini dulu beri solusi buat teman-teman yang mungkin mau menanggulangi yang ada ini ya teman-teman. Untuk tadi tinggi badan dan berat badan, kasusnya teman-teman biasanya olahraga. Untuk tensi teman-teman nanti bisa apa namanya, kalau mau berangkat tes itu apa namanya, tidur asik, jangan kemalaman teman-teman. Terus apa namanya, santai saja, nggak usah grogi, nggak usah apa namanya, gugup kalau mau menghadapi tes. Itu nanti bisa tensinya bisa naik. Oke, selanjutnya pemeriksaan gigi mulut adalah pemeriksaan medis yang bertujuan untuk menilai kesehatan rongga mulut, termasuk gigi, gusi, jaringan lunak, dan struktur di sekitarnya. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mencegah penyakit gigi dan mulut yang lebih serius. Jaringan mulut, ya, kebersihan mulut, baik tidak ada karang gigi. Nah, ini kalau teman-teman punya karang gigi bisa dikonsultasikan ke dokter gigi, ya, dibersihkan. Biasanya sekitar 150 sampai 300 ribu. Bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit dan sebagainya teman-teman.
Karang gigi adalah lapisan keras berwarna kekuningan atau kecoklatan yang berbentuk di permukaan, terutama di dekat garis gusi. Nama lainnya adalah kalkulus gigi. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen lebih mantapnya ya, teman-teman bisa ke rumah sakit, baik rumah sakit apapun. Biasanya teman-teman ini aja bilang saya mau MCU. MCU itu udah tes semua kesehatan dari dalam sampai luar, baik gigi, mata, telinga, ya, THT, amandel dan sebagainya, itu sudah lengkap teman-teman. Nah, selanjutnya ada karang gigi dibersihkan dengan tindakan scaling. Scaling dapat ditanggung BPJS apabila ada keluhan sakit terkait karang gigi tersebut jika tidak dapat dilakukan secara umum dengan range 100 sampai 400 ribu. Nah, kurang lebih segitu teman-teman. Tidak ada gingivitas, tidak ada radang atau bengkak pada gusi. Gingivitas adalah radang pada gusi, yaitu kondisi saat gusi menjadi merah, bengkak, dan mudah berdarah, terutama saat menyikat gigi. Nah, ini gingivitas teman-teman, karena nyikatnya terlalu keras. Kalau ini yang normal. Tidak ada stomatis, tidak ada luka atau sariawan di mulut. Stomatis adalah istilah medis untuk radang atau peradangan di rongga mulut yang bisa terjadi pada lidah, gusi, bibir, pipi bagian dalam, atau langit-langit mulut. Nah, ini tidak ada abses. Nah, ini abses teman-teman, tidak ada nanah atau infeksi di rongga mulut. Abses gigi adalah penumpukan nanah akibat infeksi bakteri yang terjadi di sekitar gigi atau gusi. Ini adalah kondisi yang serius dan menyakitkan. Biasanya terjadi karena infeksi yang tidak ditangani, seperti gigi berlubang parah, atau radang gusi. Nah, ini teman-teman perlu cek ya teman-teman. Jumlah kehilangan gigi. Nah, dihitung beberapa gigi yang sudah copot atau tanggal. Bisa akibat trauma, karies, dan lain-lain. Ini nanti ada keterangannya G1, G2, atau G3. Nanti keterangan itu yang dokter yang tahu teman-teman. Jumlah karies gigi, dihitung jumlah gigi berlubang atau mengalami kerusakan. Nah, kalau giginya berlubang bisa ditambal teman-teman. Untuk karang gigi bisa dibersihkan ke rumah sakit atau dokter terkait. Nah, ini proses terjadinya karies gigi ini. Kalau teman-teman mau belajar, sisa makanan yang menempel pada gigi menjadi plak. Lalu kedua, sukrosa dalam sisa makanan membentuk bakteri, dan asam laktat. Asam laktat menurunkan pH mulut yang seharusnya menjadi 5,5 sehingga mineral enamel gigi larut. Yang keempat, rusaknya enamel gigi dan timbul karies serta infeksi gigi lain. Nah, ini contohnya gigi sehat, karies dini, karies gigi. Nah ini permukaan halus dan kilap tekstur gigi keras. Ada wale putih atau noda putih pada gigi, belum terdapat lubang, perlu cek ke dokter gigi. Warna gigi kuning, coklat, atau hitam, terdapat lubang pada gigi, perlu ditambal. Nah ini sudah parah gini teman-teman. Nah ini kreditnya, diambil gambarnya di situ. Nah, fraktur dan diastema gigi depan. Pemeriksaan fraktur gigi patah. Nah ini patah teman-teman. Pemeriksaan diastema celah antara gigi depan. Nah ini diastema. Kalau teman-teman normal ya sudah nggak usah cek, nggak apa-apa, cuman ya lebih gampangnya cek dulu karena mungkin ada kurang yang kita ya tahu. Gigi impaksi dan gigi abrasi. Nah, gigi impaksi adalah gigi yang gagal tumbuh dengan sempurna, biasanya tertanam sebagian atau seluruhnya di dalam gusi atau tulang rahang sehingga tidak bisa keluar ke posisi yang seharusnya di rongga mulut. Nah ini biasanya tumbuhnya nggak sempurna ini teman-teman. Ini gigi impaksi. Abrasi gigi adalah kondisi di mana permukaan gigi terkikis secara mekanis, bukan karena asam atau bakteri. Biasanya karena kebiasaan buruk seperti menyikat gigi terlalu keras, menggunakan sikat gigi berbulu kasar, atau menggunakan pasta gigi abrasif atau pemutih. Nah, ini abrasi gigi teman-teman. Nah, gigi tiruan lepasan sebagian. Gigi tiruan lepas sebagian adalah gigi palsu yang digunakan untuk menggantikan satu atau beberapa gigi yang hilang dan bisa dilepas pasang oleh pemakai tidak permanen. Nah, ini juga bisa nanti disampaikan kepada tester. Catatan penulis, cabut gigi dan tambal gigi dapat menggunakan BPJS dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu di fase 1. Alangkah baiknya melakukan scaling dahulu.
karena bisa jadi lubang gigi atau gigi abrasi tertutup karang gigi. Nah, ini teman-teman caranya. Apabila gigi berlubang parah, nyeri tanpa ada rangsangan, gigi tidak dapat langsung ditambal. Nah, kalau lubangnya parah tidak dapat langsung ditambal, tapi harus dilakukan perawatan saluran akar dahulu, baru ditambal. Atau kalau mau cepat dicabut. Proses cabut gigi menggunakan BPJS terhitung cukup lama, bisa 1 bulan lebih karena antrian cabut gigi itu cukup panjang. Saya kontrol ke fase 1 itu saat awal April 2025 karena gigi bungsu infeksi. Dirujuk ke spesialis bedah mulut dan baru dapat jadwal operasi 27 Mei. Wow, lumayan lama juga teman-teman. 2025 dengan waktu penyembuhan 1 sampai 2 minggu karena proses cabut gigi perawatan saluran akar membutuhkan waktu yang lama. Baik, apabila tidak sempat, apabila tidak sempat, kontrol dahulu dan minta surat keterangan kalau dalam proses pengobatan. Nah gitu, misalnya kalau tetap mau tes tapi habis operasi, teman-teman bisa minta surat dari dokter. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan telinga, teman-teman. Telinga, hidung, dan tenggorokan atau biasanya disingkat THT. Pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan, ya. Seluruh pemeriksaan pada hidung, tenggorokan, telinga, dan pendengaran adalah baik dan normal. Ya. Tidak boleh ditemukan adanya hipertrofi tonsil, tidak boleh ditemukan adanya tumor pada hidung, sinus, paransal maupun nasofaring. Nah, tidak boleh ditemukan adanya deviasi septum nasi yang berat. Tidak boleh ditemukan adanya rintis kronik atau rintis alergi. Tidak boleh ditemukan adanya polip hidung, membran timpani, gendang telinga harus intak. Tidak boleh ditemukan adanya otitis media supuratif kronik (OMSK), infeksi kronik pada telinga bagian tengah. Oke, sebenarnya teman-teman nggak perlu memahami secara detail kalau teman-teman mau MCU ke rumah sakit ataupun ke dokter ya teman-teman. Jadi ini buat pengetahuan saja biar teman-teman yang mau tahu bisa tonton ini sampai akhir. Gambar menjelaskan standar normal pemeriksaan THT yang biasanya dilakukan saat pemeriksaan kesehatan menyeluruh, misalnya untuk keperluan kerja, sekolah, ataupun seleksi tertentu. Semua bagian THT dan pendengaran harus dalam kondisi baik dan normal. Artinya tidak ditemukan gangguan atau kelainan seperti pembekakan, infeksi, atau tumor. Nah, ini teman-teman. Tidak boleh ditemukan hipertrofi tonsil. Tidak boleh tonsil amandel tidak boleh membesar secara abnormal karena bisa mengganggu pernapasan atau menandakan infeksi kronis. Nah, ini saya juga dulu pernah operasi amandel, teman-teman. Ini ya, 10 gejala penyakit amandel. Amandel merah, amandel bengkak, ada bercak putih atau kuning di amandel, sakit tenggorokan, susah menelan, demam, bau mulut, sakit kepala, suara serak, pembesaran kelenjar, getah bening di leher. Nah, ini teman-teman. Nah, tenggorokan normal. Ini radang amandel. Nah, ini teman-teman. Contohnya. Nah, teman-teman bisa konsul ke dokter. Tidak boleh temukan tumor. Tumor hidung, sinus pranasal atau nasofaring harus bebas dari tumor jinak ataupun ganas daerah saluran pernafasan atas. Nah, ini teman-teman. Nanti dicek juga ya hidungnya, amandelnya. Tidak boleh ditemukan deviasi septum nasi yang berat. Tulang pemisah lubang hidung tidak boleh terlalu bengkok karena bisa mengganggu aliran nafas. Sekat hidung yang seharusnya lurus di tengah membengkok terlalu jauh ke kiri atau ke kanan, sehingga salah satu lubang hidung jadi sempit atau bahkan hampir tertutup. Nah, ini gambarnya teman-teman. Nah, ini normal, ini yang tidak normal. Tidak boleh ditemukan deviasi septum nasi yang berat. Hidung harus bisa bernafas lancar dari kedua sisi dan tidak boleh ada bengkokan parah di dalam. Tidak boleh ditemukan rinitis kronik atau rinitis alergi. Tidak boleh ada pandangan hidung menahun, peradangan hidung menahun atau karena alergi yang menyebabkan hidung tersumbat, pilek terus-menerus atau bersin. Rinitis kronik, peradangan pada hidung yang berlangsung lama atau terus-menerus. Rinitis alergi, reaksi alergi di hidung terhadap debu, serbuk sari, bulu hewan, dan lain-lain. Tidak boleh ditemukan polip hidung. Nah, ini teman-teman. Ya, ada gambarnya benjolan kecil yang tumbuh di dalam hidung
atau sinus, bentuknya seperti balon air kecil atau buah anggur dan tidak sakit. Tapi kalau ukurannya besar atau banyak bisa menyumbat hidung dan mengganggu pernafasan. Nanti teman-teman dicek hidungnya, nanti amandelnya juga telinga. Pemberian telinga harus utuh, gendang telinga tidak boleh bolong atau rusak karena penting untuk fungsi pendengaran. Nah, nanti teman-teman kerja dipanggil-panggil nggak kedengaran malah repot. Gendang telinga pecah ditandai beberapa kondisi: penurunan pendengaran, keluarnya cairan terus-menerus dari telinga, keluhan telinga berdenging. Nah, tidak boleh OMSK, otitis media supuratif kronik, harus dari infeksi tengah kronik yang bisa menyebabkan keluarnya nanah dari telinga dan gangguan pendengaran. Nah, ini OMSK, keluar nanah ya teman-teman gambarnya. Infeksi telinga tengah kronis bernanah dan gendang telinga bolong harus tidak ditemukan saat tes kesehatan karena ini infeksi menahun yang bisa ganggu pendengaran dan butuh penanganan serius. Nah. Oke teman-teman, kita sampai ke tes yang terakhir. Nah, pemeriksaan fisik, tidak memiliki riwayat pasir atau ambeien, tidak varikokal, tidak varises, postur tubuh normal, keadaan fisik normal dan tidak tremor. Nah, yang dikategorikan normal atau sehat itu bagaimana teman-teman? Yang pertama, tidak wasir atau ambeien. Wasir atau ambeien, pembengkakan buluh darah di area anus ya atau rektum. Kalau parah bisa menyebabkan nyeri, pendarahan atau kesulitan duduk lama. Nah, ini nanti bisa juga dicek ya. Hemoroid internal terjadi di dalam rektum, biasanya tidak terasa sakit tapi biasanya menyebabkan perdarahan saat BAB. Nah, ini penting dicek teman-teman. Hemoroid eksternal terjadi di luar anus, sering terasa nyeri, gatal atau bengkak dan bisa membentuk benjolan. Nah, ini gambarnya teman-teman. Ini internal, ini eksternal. Yang tahu dokter ya teman-teman. Tapi kita biasanya bisa merasa kalau ini. Gejala rasa nyeri atau tidak nyaman saat duduk lama, BAB berdarah, merah segar, benjolan di anus, gatal atau iritasi di sekitar anus. Nah, berikutnya varikokal. Ya, tidak varikokal. Varikokal adalah pembesaran pembuluh darah di skrotum, kantong belir. Seperti varises tapi di testis. Nah, ini teman-teman. Ini perlu dicek juga. Bisa mempengaruhi kesuburan pria, kadang menyebabkan nyeri atau rasa berat. Nah, ini penting juga teman-teman. Teman saya dulu pernah operasi juga varikokal dan alhamdulillah sembuh dan bisa lolos tes KAI. Jadi, kalau ini masih bisa dibenerin teman-teman. Tapi kalau misal tinggi badan, terus buta warna, itu agak sulit teman-teman. Kalau mata terakhir saya kayaknya pernah dengar mata minus atau plus itu juga bisa dioperasi. Oke, kita lanjut. Gejalanya adalah rasa berat atau nyeri tumpul di skrotum, terutama saat berdiri lama atau olahraga. Bisa ada benjolan yang terasa seperti kantung cacing, teraba seperti benang atau urat kusut. Salah satu testis biasanya kiri tampaknya lebih besar atau menggantung. Gangguan kesuburan kadang tidak ada gejala sama sekali. Nah, ini saya belum pernah, jadi nggak tahu ya teman-teman. Cuman ini ada gejalanya. Tidak ada varises, pembuluh darah vena yang membesar, berliku dan terlihat menonjol di bawah permukaan kulit, biasanya di kaki atau di betis. Nanti ini cek juga teman-teman. Nah, ini gambarnya seperti ini. Oke. Garis vena berwarna biru atau ungu tua, terlihat menonjol atau membengkak seperti tali berkelok-kelok. Rasa pegal, berat atau nyeri di kaki setelah berdiri lama. Kram malam hari atau bengkak di pergelangan tangan, pergelangan kaki maksudnya teman-teman. Kadang terasa gatal atau panas. Postur tubuh normal, bentuk tubuh secara keseluruhan simetris seimbang, tidak memiliki kelainan tulang atau otot yang mengganggu fungsi tubuh. Melihat apakah ada kelainan bentuk fungsi tubuh terutama pada tulang belakang, bahu dan pinggul, tungkai dan lutut, dada dan perut. Nah, ini yang normal teman-teman, lurus ya. Nah, ini kifosis. Ini ke depan ini teman-teman. Kalau ini lordosis, ini agak ke belakang ini teman-teman. Kalau ini ada skoliosis ya, ini nyamping. Jadi teman-teman bisa dicek ke dokter. Nah, skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping, bentuk huruf S atau C, bisa bikin bahu atau pinggul tidak sejajar. Nah, ini gambarnya. Kifosis, punggung. Ini skoliosis, mana tadi? Skoliosis ini ya.
Punggung terlalu membungkuk ke depan, terlihat dari samping seperti posisi kepala dan bahu maju ke depan. Nah, ini kifosis. Lordosis, lengkungan punggung bawah terlalu dalam, pinggul terdorong ke belakang, perut menonjol ke depan. Nah, ini ke belakang ya teman-teman. Oke, pincang atau kaki panjang sebelah. Ini juga nggak boleh teman-teman. Saat jalan tidak seimbang, satu kaki terlihat lebih panjang. Dada cekung atau dada menonjol. Kelainan bentuk tulang dada. Keadaan fisik normal dan tidak tremor. Keadaan fisik normal. Tubuh secara umum sehat bugar, proporsional dan tidak ada kelainan yang terlihat secara kasat mata. Tidak ada cacat tubuh seperti jari tangan atau kaki kurang, bengkok atau kaku. Tinggi dan berat badan proporsional, tidak ada luka kronis, bekas luka operasi besar atau deformitas bentuk tubuh tidak normal. Keseimbangan tubuh baik, bisa berdiri dengan berjalan normal ya. Kalau teman-teman berdiri agak sulit lah, itu mungkin perlu dicek. Kesehatan kulit, kuku dan otot juga terlihat baik. Oke. Tidak tremor. Tremor adalah getaran atau bergetar yang tidak bisa dikendalikan, biasanya terjadi di tangan, kepala atau kaki. Jenis tremor yang sering diperiksa, resting tremor ya, terjadi saat tangan diam. Action tremor terjadi saat menggerakkan tangan atau menulis. Postural tremor saat menahan posisi tertentu, misalnya tangan lurus ke depan. Nanti bisa dicek tangan ke depan ini teman-teman, atau mungkin menulis ya. Dan juga ketika tangan saat diam. Tes tremor. Nah, tes postural tremor, tangan lurus ke depan. Cara kamu disuruh angkat. Ini teman-teman bisa cek sendiri. Kamu disuruh angkat kedua tangan lurus ke depan, telapak tangan menghadap ke bawah. Ya, telapak tangan menghadap ke bawah. Tahan posisi ini selama 20 sampai 30 detik. Tujuan untuk melihat apakah tangan bergetar saat ditahan dalam posisi ini. Nah, ini perlu teman-teman cek juga. Siapa tahu nanti ada tremor. Tes action tremor gerak halus. Diminta menyentuh ujung hidung, ya, ujung hidung sendiri dengan jari telunjuk dari posisi tangan terentang, atau menyentuh jari tangan pemeriksa, atau menyentuh jari tangan pemeriksa. Tujuan melihat apakah tangan bergetar saat bergerak secara terarah. Tes fine motor, lah ini juga nanti saya share teman-teman, kalau teman-teman mau. Diminta menulis singkat, misalnya nama sendiri atau menggambar spiral kecil di kertas. Tujuan melihat apakah tulisan atau gambar terlihat bergetar atau tidak stabil. Nah, itu. Tes resting tremor, saat istirahat tangan diletakkan di pangkuan dalam kondisi santai. Dilihat apakah ada gerakan halus atau gemetar tanpa kamu sadari. Biasanya dipakai untuk mendeteksi tremor akibat gangguan saraf seperti Parkinson. Oke teman-teman, latihan mengurangi tremor. Nah, ini ada saran ya dari si pembuat materi ini. Tremor ringan bisa terjadi karena otot kurang kuat atau kurang stabil. Latihan bisa dicoba meremas bola karet kecil, hand grip. Nah, hand grip bisa mengangkat beban ringan 1-2 kg secara rutin. Push up ringan jika mampu. Latihan jari, buka tutup tangan. Ya, buka tutup tangan, ketuk jari satu persatu. Lakukan 10-15 menit per hari. Rutin ya. Nah, latihan menulis halus. Kalau tremor muncul saat nulis atau pegang alat, coba latihan menulis perlahan, fokus ke kontrol jari. Gambar garis lurus, spiral, atau pola kecil, motorik halus. Pegang pulpen lebih dekat ke ujung dan gunakan buku bergaris. Perbaiki postur tubuh, duduk dan berdiri tegak. Misalnya gini teman-teman, jangan terlalu tegang atau kaku saat aktivitas. Latihan yoga atau peregangan ringan saat membantu. Ya teman-teman. Terus atur pernafasan dan relaksasi. Karena tremor sering muncul karena gugup atau cemas, kamu bisa latihan pernafasan. Inhale 4 detik, tahan 4 detik, buang 6 detik. Misalnya masuk 4 detik, tahan 4 detik, keluar 6 detik, lalu diulang-ulang terus. Meditasi ringan 5-10 menit sehari, dengarkan musik santai. Oke, kurangi kafein dan gula berlebih. Terlalu banyak kopi, teh, minuman energi bisa memicu tremor. Batasi kafein maksimal 1 cangkir per hari. Hindari minuman manis berlebihan, cukup tidur, dan hindari lelah berlebihan. Kurang tidur, otak dan otot tidak stabil, bisa muncul tremor. Tidur minimal 7-8 jam, jangan terlalu lama di depan layar atau HP. Oke, sudah selesai teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai tes kesehatan awal, bisa tanyakan di kolom komentar, atau apa saja sih yang teman-teman khawatirkan nanti ketika tes kesehatan awal, terutama di tes nanti di 2026.
Guys, sekian teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, and terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.